Wah, itu dia, saya nggak tahu ya, karena ibu saya dengan ayah saya sudah berpisah sejak saya umur mungkin 3 bulan, 6 bulan kali ya. Jadi Reza Rahadian tuh aslinya orang mana sih? Oke, ayah saya Iran, Oke. ayah saya Iran dari Tehran. Ibu saya ada keturunan Jawa dan Timor gitu ya, Rote. Jadi memang keluarganya cukup diverse gitu gabungannya. Tapi saya itu latar belakang orang ayah dan ibu saya. Nah, ngomongin soal tadi sempat disinggung soal Iran kayak gitu. Masih ada saudara yang di sana kah? Wah, itu Reza? dia, saya nggak tahu ya, karena ibu saya dengan ayah saya sudah berpisah sejak saya umur mungkin 3 bulan, 6 bulan kali ya. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan beliau juga, tidak pernah berinteraksi, sehingga saya nggak tahu banyak sih. Mungkin ya kalau ditanya keluarga ada apa nggak di Iran, mungkin ada gitu, cuman saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya harus mengomentari tentang situasi memanas yang di sana? Pertama sangat menyayangkan tentunya, gitu ya. Saya percaya bahwa sebagai sebuah negara yang berdaulat, gitu ya, sebagai seorang manusia saya melihat bahwa ada hukum internasional yang mengatur semuanya, gitu ya. Dan ketika hukum internasional itu diterabas dan melakukan aksi-aksi yang lebih bisa dikatakan parsial gitu, atau keputusan diambil sendiri gitu, buat saya sih saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Karena biar bagaimanapun dampak yang dihasilkan dengan adanya saat ini perang yang terjadi di sana, itu kan dampaknya juga adalah dampak global. Kita nggak ngomongin, pertama saya sangat amat prihatin terhadap bagaimana kondisi anak-anak yang harus menjadi korban. Karena kalau kita ngomongin perang tuh most probably masyarakat civil society yang akan menjadi korban. Gitu. Kedua, dampak ekonomi global. Itu akan berdampak ke banyak negara, tidak hanya negara yang menyerang atau yang melakukan serangan-serangan, tapi juga dampak di wilayah-wilayah yang dekat dengan negara-negara tersebut. Jadi buat saya, I don't know, I don't wish that to happen sih. Saya tidak berharap itu terjadi, dan mungkin saya bukan orang yang tepat untuk berkomentar banyak karena saya tidak menguasai bidang itu. Tapi ini lagi-lagi ini hanya pengamatan saya sebagai seorang penonton yang melihat kejadian demi kejadian dan mengikuti di berita-berita. Saya masih merasa bahwa pegangannya harusnya memang hukum internasional, gitu ya. Dan menjadikan seorang kepala negara menjadi target utama untuk menumbangkan satu kekuasaan juga, saya rasa kita perlu menggali lebih dalam bahwa ini benar menurut siapa, benar menurut siapa, dan apakah tindakan seperti itu bisa begitu. Karena kalau itu bisa terjadi di satu negara, apakah ini menimbulkan kemungkinan untuk kemudian ini bisa terjadi dengan mudahnya di negara-negara yang lain hanya karena ada satu negara adikuasa yang merasa bahwa punya hak untuk melakukan hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya itu patut kita jadikan refleksi kita bersama gitu. Patut kita jadikan refleksi bersama. Dan ngomongin soal Reza Rahadian yang seorang aktor dan juga bisa dibilang bisa bersuara. Tapi kalau ngomongin soal bisa bersuara, tapi apa ya, Reza Rahadian kan nggak punya akun di Instagram kayak gitu. Itu menariknya kenapa sih? Karena saya mungkin merasa bahwa saya belum punya ya, saya nggak, never say never gitu ya, tapi saya sampai detik ini belum punya ketertarikan untuk punya personal social media account misalnya gitu. Saya lebih senang berbicara seperti ini, di ruang-ruang publik seperti ini, berbicara. Saya yakin wadah untuk berbicara tuh macam-macam bentuknya, lewat interview, lewat wawancara dengan mungkin teman-teman wartawan gitu, kalau ada isu penting yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi saya yakin mediumnya selalu ada. Dan tidak hanya social media gitu ya. Itu jalan aja sih yang saya pilih. Gitu. Itu jalan yang saya pilih sampai detik ini. Saya belum mempunyai satupun akun social media yang saya bisa
bisa mengatakan atau bisa memposting apapun gitu. Jadi kalau posting-posting, kalau kayak artis-artis lain, jadi di mana itu Reza Radian? Ya nggak ada gitu, karena biasanya kalau di social media official Pilares isinya lebih banyak pekerjaan aja ya, informasi misalnya kayak trailer film atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia yang saya geluti atau kegiatan-kegiatan saya yang bisa saya share gitu. Tapi lebih daripada itu mungkin nggak ada yang terlalu personal gitu. Ya nggak ada kegiatan misalnya saya lagi ngumpul sama teman-teman gitu, yang ya nggak ada gitu. Tapi mungkin di sosial media teman saya ada, jadi saya pikir ya udahlah, udah dari yang sosial media yang lain. Diwakilkan juga. berarti. Iya kan udah, ya udah cukup aja gitu. Jadi saya nggak pernah, belum merasa ada urgency yang menarik saya untuk, oke, saya bikin. Mungkin suatu hari nanti ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah bilang saya nggak mau atau saya anti, enggak gitu. Tapi ya sampai detik ini belum. Tapi apakah itu menjadi bagian dari menjaga privasi seorang Reza Rahadian? Enggak juga, karena menurut saya privacy itu kan kita yang putuskan ya. Iya. Kalaupun saya punya akun, katakanlah saya punya akun sosial media pribadi, saya kan punya kontrol apa yang bisa saya share, apa yang tidak gitu. Jadi ruang privasi itu sebenarnya kita yang kontrol. Batasannya apa, sampai di mana. Dan saya bukan orang yang mungkin senang untuk mencurahkan perasaan personal atau apapun itu lewat ruang-ruang publik gitu, sehingga menurut saya itu cara saya menjaga, bukan dengan tidak punya sosial media supaya privasinya kejaga gitu, enggak juga gitu. Tapi saya tahu cara-cara yang selama ini saya lakukan untuk menjaga privasi. Kenapa saya perlu melakukan itu? Karena buat saya pribadi di era teknologi, di era keterbukaan informasi, di era sekarang dengan social media platform yang sangat kaya, ruang privasi itu menjadi sangat, it's a luxury thing gitu bagi saya pribadi gitu ya. Mungkin orang bisa, ini debatable dan pasti bisa punya perbedaan pendapat, tapi bagi saya yang saya yakini adalah itu, ruang privasi adalah sesuatu yang sangat mahal hari ini, sehingga saya merawat itu sebaik mungkin yang saya mampu gitu. Baik, Reza Rahadian, kalau nggak salah usianya hampir 40? Hampir. Saya baru saja menginjakkan usia di 39 tahun. Melihatnya untuk ke depan dengan usia yang bisa dikatakan matang, itu kalau di industri perfilman seorang Reza Rahadian merasa akan was-waskah menghadapi umur tersebut, atau merasa ya ini diri gue semakin matang di dunia perfilman? Saya justru menyambut ini dengan sangat penuh excitement, penuh kegembiraan gitu ya. I can't wait to be 40, to be honest. Karena menurut saya itu angka yang cool enough gitu ya, untuk bisa bilang I'm in my 40s gitu. Jadi dengan apa yang selama ini coba saya lakukan gitu, saya merasa I'm very excited gitu. Saya bersyukur ada di industri ini. Saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya bisa terus lapar untuk mencari hal-hal baru yang ingin saya lakukan. Salah satunya directing gitu ya, salah satunya itu gitu. Jadi ya nggak ada kekhawatiran berlebih gitu. Ya it's at the end of the day it's just age gitu ya, it's just a number. Well, again it's debatable, tapi I don't know, I'm just excited. Excited. Very very excited to be 40. Tidak ada kekhawatiran atau apapun? Nggak ada ya, gitu. Karena menurut saya percaya bahwa kalau ditanya, mungkin pertanyaan ini muncul juga karena let's say kalau kita bicara kekhawatiran, oh mungkin perannya akan berbeda, tapi memang begitulah hidup gitu ya, itu siklus hidup gitu. Saya justru menantikan ada sesuatu lagi yang lain lagi yang bisa mudah-mudahan saya berikan untuk industri film, selama tentunya masih dibutuhkan gitu, untuk hal-hal apa yang bisa saya bagi sebagai seorang aktor. Karena kan perspektif keaktoran itu semakin bertambahnya usia, tentu semakin, seperti yang tadi dibilang juga, semakin ada kematangan, kedewasaan berpikir, cara berpikir, cara pandang, itu kan tentu mengalami perubahannya sendiri gitu, baik secara alamiah maupun tidak. Jadi buat saya, ya itu tadi, kembali ke excitement itu. Saya senang gitu, menyambut usia ini tuh, nggak sabar juga sih. Nggak sabar juga. Iya.